Sekali lagi buat semuanya, saudara, selamat Paskah. Saudara, Paskah harusnya lebih dirayakan daripada saudara Natal ataupun daripada yang lain. Karena tanpa kuasa kebangkitan maka semuanya sia-sia. Saudara, karena itu hari ini saya berdoa supaya kita semuanya menangkap kuasa daripada kebangkitannya dan kita menjadi lebih berkemenangan. Tolong, mari kita teruskan. Saudara, yang pertama adalah Paskah itu juga membawa pelayanan malaikat. Ya, mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 3. Saya minta Aldi, saudara, saya ini terus hari-hari ini khotbah, jadi menghemat suara. Aldi tolong bacakan ayatnya, saya yang khotbah nanti. Cik. Matius 28 ayat 1 sampai 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Kalau saudara baca dan pelajari, saudara, The Message berkata, mereka datang untuk berjaga-jaga di kubur karena selama ini semalam-malaman, bahkan saudara, mulai dari Yesus naik di atas kayu salib, Maria tidak bisa tidur. Dan dia terus berjaga-jaga, terus berjaga-jaga. Saudara, mungkin buat kita Paskah adalah biasa, tapi saya mau berkata, bisa enggak kita punya kerinduan seperti Maria? Saudara yang berkata, Tuhan, I want more. Sampai saudara dia ini bilang, enggak bisa, aku tidak bisa hidup satu hari pun tanpa Engkau. Saudara, ada sebuah kesakitan, ada sebuah kelaparan, ada sebuah kerinduan. Karena itulah dia berjaga-jaga. Dia tidak butuh apa-apa dari Tuhan. Saudara, dia tidak butuh uang. Dia tidak butuh saudara yang lain. Dia cuma menyintai Yesus pribadinya. Saudara, di tengah semua yang Tuhan buat dalam hidup kita, ada kasih, ada berkat, ada anugerah. Mari saudara cintai dia secara pribadi, di atas segalanya. Itu akan membuat hubungan saudara dan saya semakin intim. Itu akan membuat sesuatu yang berbeda. Saudara, pelayananmu tiba-tiba hidup. Tarianmu tiba-tiba menyala. Saudara, mungkin engkau cuma CS, tapi apa yang kau sentuh akan jadi ajaib. Pada saat engkau berjalan menyintai pribadi itu. Bukan pelayanan. Bukan saudara berkat, bukan juga kuasanya, tapi pribadi itu. Yeshua Masiah. Saya berdoa semakin banyak kita melayani, semakin banyak kita kerja, semakin banyak kita melakukan sesuatu. Coba belajar berkata, Tuhan, I want more. Kenal Engkau, menyatu denganmu, merasakan hatimu. Benar-benar Tuhan, jangan pernah biarkan semua menjadi rutinitas. Tapi aku mau yang pribadimu, fresh, keluar dari hatinya. Saudara, dan kalau saudara punya itu, percayalah, saudara, ada masalah apapun, ada batu sebesar apapun, saudara, malaikat itu akan datang. Dan saya suka istilahnya, saudara, dikatakan datang ke batu itu, mungkin pakai satu tangan. Saudara, itu buat tuh gede banget, tidak bisa saudara dengan 10 orang. Dan ini pakai satu tangan, jelek saudara, guling. Dan kemudian duduk di atasnya. Saudara, kok iseng loh ya. Saudara, jelas ayatnya bilang kan,
duduk di atasnya kan, benar kan? Saudara bisa bayangin gak ya, batu itu gede, gulingin. Kalau malaikat Nejaim, saudara ya, mereka akan bawa pedang. Atau saudara teng-teng gitu ya, saudara ya, karena mempersilahkan Yesus keluar. Tapi ini duduk, saudara. Dia mau berkata, apapun hari ini yang menghalangi rencana Tuhan, saudara malaikat siap untuk menggulingkannya dan untuk duduk di atasnya. Artinya menguasai itu dan menggunakan itu untuk kepentingan kerajaan surga. Saudara, kalau hari ini saudara yang punya rencana negatif, Tuhan bilang gak usah khawatir. Aku akan dengan gampang menggulingkan mereka dan aku duduk di atasnya, memakai mereka untuk kemuliaan Tuhan. Tapi mungkin di dalam hidupmu juga, kalau saudara bilang, Bu, saya punya penyakit, Tuhan bilang, gampang itu. Saya hari ini akan menyembuhkanmu dan memakai penyakitmu itu loh, jadi jadi kesaksian yang luar biasa, supaya kita memanfaatkan dan kita duduk di atasnya. Saudara, mungkin saudara bilang, Bu, saya lagi bangkrut. Bagus. Malaikat berkata, aku akan gulingkan itu. Dan aku akan buat bangkrutmu itu menjadi satu langkah awal. Engkau bergantung dengan Tuhan dan menjadi kesaksian ajaib. Amin. Bisakah saudara percaya hari ini? Sekali lagi saudara, bahwa apapun dalam hidupmu, ada malaikat Tuhan yang siap menggulingkan itu. Dan dia duduk di atasnya, memegang kendali, memanfaatkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya itu tidak pengen saudara cuma amin-amin, tapi saya itu pengen saudara jadi pelaku dan penikmat semua firman. Ya, saudara, dalam seluruh hidup saya sering sekali memakai malaikat, saudara. Saya berkata, ya malaikat, ya buka ini, malaikat gerakan ini, malaikat, dan saya melihat betapa ajaibnya. Saudara, dari soal yang paling kecil sampai soal yang paling besar. Saudara, ini soal yang paling kecil. Kalau saudara yang besar-besar, kita bilang, wah itu sih untuk pelayanan, untuk kegerakan, pasti malaikat lakukan. Tapi ini yang paling kecil, saudara. Saudara, waktu itu Stephen itu kelas 3 SMA, saudara. Saudara, waktu Stephen kelas 3 SMA, dia lagi jatuh cinta sama Tuhan. Saudara, kerjaannya tiap hari nari. Saudara, bikin jubah, tinggal di sanggar maunya, saudara ya. Tapi gak mau sekolah, saudara. Saudara, ini anak kan begitu ya. Jadi Stephen itu fokus orangnya. Kalau sudah satu ya, yang lain terlupakan, saudara. Hari-hari ini dia lagi fokus kerja, saudara ya. Ya fokusnya ke situ, saudara. Saudara, nah, memang modelnya begitu, saudara. Dan hari itu waduh saudara, saya jadi ibunya nih setengah mati. Saudara, kenapa? Karena buat PR ogah, belajar ogah, ujian juga, saudara. Ujian pun rasanya menurut saya gak belajar lah dia, saudara. Dan setiap kali saya masuk ke kamarnya, dia baca Alkitab. Saudara, hari itu dia lagi jatuh cinta sama Tuhan lah. Baca Alkitab tuh sehari 15 fatsal. Saya selalu bilang gini, Pen, kapan baca pelajaran? Ya, saya juga bangga kamu baca Alkitab. Tetapi kapan? Saudara, dan dia dengan senyum bilang begini, sudahlah, itu urusan Tuhan. Ya, yang anak-anak jangan ditiru ya. Saudara, belajarlah seimbang, saudara. Tapi hari itu dia dengan santai bilang, itu urusan Tuhan, saudara. Dia bilang, pokoknya saya mau baca Alkitab, saya mau nari, saya mau pelayanan, saya mau pol-polan itu. Yang soal ujian, padahal itu ujian nasional, saudara. Dan hari itu, saudara, peraturannya itu cuma satu nilai. Jadi zaman itu, saudara ya, lulus gak lulus, cuma sekali ujian, itu toh. Saudara, dan saya cuma bilang begini, Tuhan, ini gimana? Tuhan bilang begini, suruh malaikat merekayasa dan merubah semua peraturan. Saudara, dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan, Engkau rekayasa. Dan saya bilang, malaikat
rubah semua peraturan atau rekayasa supaya anak ini pokoknya sampai lulus. Saudara, dan satu minggu sebelum mereka ujian nasional, saudara, peraturan berubah. Peraturan berubah berkata bahwa saudara itu nilai ujian nasional cuma 30%. Saudara, 70%-nya adalah harian. Nilai harian, saudara, apapun dari sekolah masing-masing kasih nilai pokoknya, dan kemudian itu cuma pengaruhnya 30%. Saudara, ya gampang lah ya saudara, kalau itu ya saudara tinggal hariannya dinaikin. Saudara mau itu 4, kalau hariannya 8 kan masih selamat saudara. Saudara, karena 70%. Saudara, dan itu mendadak berubah semuanya. Saudara, dan semuanya jadi gampang. Dan seringkali saya selalu bilang begini, Tuhan, ada begitu banyak hal ya, yang Tuhan itu tinggal klik berubah. Saudara, semua yang tertutup jadi terbuka. Semua yang rasanya sangat sulit tiba-tiba semudah menjentikkan tangan. Dan saya berdoa, saudara, mari terus percaya, cintai Tuhan, rindukan Tuhan. Maka akan ada banyak malaikat yang melayani saudara. Hari-hari ini aktifkan terus. Saudara, setiap kali Tuhan buka jalan, Tuhan, mari layani. Saudara, ada sebuah pelayanan malaikat yang ini gede-gedean ya, yang saya lihat. Saudara, hari itu ada sebuah KKR. Dan KKR ini, saudara, dia memang hamba Tuhan yang melayani saudara dengan pelayanan malaikat. Saudara, itu terjadi pada waktu saya masih muda. Itu pertama kalinya saya lihat seorang hamba Tuhan dengan sangat kuat saudara menggerakkan pelayanan malaikat. Dalam sebuah KKR kesembuhan, dan dia berkata, dia khotbah mungkin cuma 10 menit. Dan dia berkata, dimanapun kalian tidak perlu maju ke depan. Kalian tidak perlu sama sekali minta didoakan saya. Karena yang mendoakan bukan saya, tapi saya akan minta malaikat Tuhan semuanya mendoakan. Dia bilang, kalau saya terbatas, malaikat Tuhan miliaran. Jadi untuk mendoakan 1.000 orang, 5.000 orang, tidak pernah saudara susah. Saudara, dan dia cuma angkat tangan minta pelayanan malaikat. Saudara, dan itu saya lihat saudara di belakang tiba-tiba teriak. Tiba-tiba mengalami kesembuhan dengan luar biasa. Dan pada waktu mereka dipanggil saudara untuk bersaksi, hampir semua melihat sinar atau saudara merasa ada yang memegang. Saudara, jadi pelayanan malaikat itu begitu nyata, begitu real. Saudara, ada yang merasa saudara ditumpangi tangan di dada, ada yang merasa dipeluk, ada yang bisa lihat kapak sayapnya. Saudara, itu pelayanan malaikat pertama. Saudara, hamba Tuhannya dari luar negeri sekarang sudah meninggal. Dan saya berkata, wow ya, saya berharap saudara yang nanti pergi, saudara kemanapun saudara pelayanan, mulai aktifkan pelayanan malaikat. Biarkan orang-orang itu bertemu dengan malaikatnya. Saudara, dan satu lagi, ini masih kesaksian pelayanan malaikat yang saya baca, lucu banget saudara. Saudara, jadi dia anak perempuan, bintang film, ada kesaksiannya saudara di YouTube. Saudara, tetapi aliran keras dan sangat-sangat, wah pokoknya haleluya, puji Tuhan lah saudara ya. Benci sekali sama orang Kristen. Saudara, dan dia menikah sama artis juga, tapi artisnya ini artis Kristen. Jadi yang laki ini Kristen saudara ya. Saudara, dan kemudian ibunya yang pria ini seorang anak Tuhan lah yang sungguh-sungguh berdoa. Dan berkata, tolong Tuhan, aku utus satu malaikat. Karena aku tidak mungkin ngomong sama menantuku yang super galak dan super jahat. Tolong Tuhan, aku utus satu malaikat untuk ngomong sama dia pagi, siang, sore. Pokoknya bawa dia sampai ketemu engkau. Saudara, ini menantunya lagi baca saudara ya, ditemuin malaikat. Dengar suara ada sinar. Saudara, dia lari keluar dan dia bilang apa? Ada setan. Ya, yang bentuknya makhluk terang,
yang menghalangi saya baca Alkitab, baca Quran. Saudara sampai manggil, itulah istilahnya ulamanya bersihin. Saudara, dia kemanapun ngomong malaikatnya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Saudara sampai dia usir, dia sampai minta dilayani, istilahnya pelepasan, bahasanya apa saya lupa, pelepasan. Tetap ada suara. Sampai sekali waktu dia lagi ngaji loh saudara, keluar dari mulutnya apa? Yesus itu Tuhan. Saking ini malaikat bisikin terus. Wah, dia ngamuk saudara ya. Dia bilang sama suaminya, ya, pokoknya ya, siapa yang guna-guna saya ini? Saudara, dan suaminya bilang enggak ada yang guna-guna kamu. Saudara itu enggak berhenti. Saudara itu suara bilang gini, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Saudara, sampai itu suara tidak pernah berhenti, kecuali dia ambil Alkitab dan dia baca. Saudara, waktu dia baca, dia cuma gini loh, buka, ada yang bukain. Itu bisa terbuka sendiri. Dan ayat yang dia baca semua pertanyaan di hatinya. Saudara, dia bilang saya gila, saya gila. Tapi itu suara mengejar dia. Dan itu tidak berhenti sampai situ. Suaranya bilang apa? Ke gereja, ke gereja. Saudara sudah ke gereja, sudah datang ke gereja nih ya. Dia saudara di belakang, mau sembunyi paling belakang. Tidak bisa saudara, didorong ke depan. Didorong ke depan sampai suaminya bilang, katanya mau duduk paling belakang. Dia bilang, ini loh makhluk yang ada di dekatku katanya. Yang gak bisa diusir siapapun. Yang nyeret aku ke depan, duduk paling depan. Saudara, hamba Tuhannya khotbah pelepasan di depan. Saudara udah gitu di telinganya bilang ini, minta baptis, minta baptis. Saudara, dia ini sampai bersaksi, kalau saudara baca dengerin kesaksiannya akan geli sekali. Dia ngomong gini, baptis saya, habis gitu dia pukulin mulutnya, enggak katanya. Singkat cerita lah, saya tidak. Saudara, dia dibaptis, dilepaskan sampai dia ketemu Tuhan. Dan dia bilang, yang pertama dia ketemu itu bukan Yesus, tapi malaikat. Tapi setelah itu dia ketemu Tuhan. Dan dia bilang, itu benar sakti ajaib. Cukup saudara bilang, itu menantuku yang galak. Siapa yang punya menantu yang aneh-aneh? Atau punya istri yang aneh-aneh? Ya, saudara cukup bilang, istriku yang macam-macam, suamiku yang macam-macam. Tolong Tuhan kasih satu malaikat ya. Pokoknya seret sampai ujungnya ya. Saudara bisa pakai itu buat anak, buat siapapun, karena kita punya yang ajaib. Amin. Oke, kita teruskan. Oke, terus Aldi. Next. Matius 28 ayat 4 sampai 6. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan sampai seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, yang satu dibiarin sampai mau mati, saudara. Saudara, dan malaikatnya tuh menurut saya iseng banget loh saudara. Sudah saudara ya, deng-deng pakai sinar yang berkilau-kilau. Saudara gulingin batu, duduk di atas batu. Saudara, dan kelihatannya semua orang bisa lihat sampai penjaganya itu mau mati ketakutan. Betul kan ayatnya? Saudara, jadi saudara itu bisa fun dengan malaikat. Tetapi malaikatnya bilang begini sama mereka yang mencari Yesus, jangan takut. Why? Karena kamu mencari Yesus. Hari ini apapun yang terjadi, saudara, mungkin ada ancaman rudal, mungkin ada ancaman kelaparan, mungkin ada COVID. Saudara, ada apapun harusnya saudara pegang ini. Jangan takut, karena kita mencari apa? Yesus. Kenapa selama pandemik saya berani jalan terus? Saudara, karena saya pegang ayat ini. Jangan takut, kita mencari siapa? Yesus. Tidak usah khawatir.
Saya tidak pernah cari uang, tidak pernah cari popularitas. Saudara, kalau saudara pergi dan saudara kemanapun melakukan apapun karena kau mencari perkenanan Yesus, jangan takut. Jangan takut. Saudara, orang bilang sama saya pada waktu awal pelayanan, pelayanan orang miskin itu nyebar uang dan pasti kurang. Saudara, kok ada, jangan takut. Kamu mencari perkenanannya, ya, kamu mencari Yesus dan hatinya dan kehendaknya, jangan takut. Gak pernah saudara dia berutang, gak pernah salah, gak pernah saudara kita akan mengalami yang negatif. Kalaupun yang negatif, sayur pahit. Ingat kemarin khotbahnya sayur pahit. Sayur pahit itu artinya apa? Apapun yang negatif, dia reka-reka jadi kebaikan. Sesuai dengan ayat yang berkata, apapun buat orang yang berkenan di hadapannya, Tuhan membuat menjadi kebaikan. Dalam seluruh hidup saya tidak ada satupun yang negatif, saudara. Saudara, saya boleh mengalami tabrakan itu mungkin 20 kali lebih. Tapi setiap tabrakan ada cerita yang ajaib. Setiap tabrakan. Sampai saya bilang begini, Tuhan, I love you. Saya pernah cerita, saya umur 6 tahun tabrakan. Saudara, di jalan gelap, mobil masuk, bukan tabrakan, kecelakaan, mobil masuk sawah, terbang. Saudara, tapi hari itu saya melihat keajaiban Tuhan. Bayangin ada orang Buddha dikasih mimpi. Kamu bawa mobil besar, berangkat malam. Nanti akan ada anak perempuan kecil dan ibunya yang butuh dijemput kamu. Di jalan waktu saya berdiri sama ibu saya, saudara, itu mobil datang, dia bilang, saya sudah mimpi. Saya diperintah bawa mobil besar untuk ngangkut satu keluarga orang Buddha. Disitulah dia, kami doakan terima Yesus. Membawa kebaikan, betul kan? Bawa orang ini kepada Yesus. Saudara, hari itu saya pernah cerita, saudara, saya marah sama ibu saya, cuma marah gak sopan. Saudara, itu truk langsung nabrak mobil saya, melenyak-nyak. Saudara, dan Tuhan cuma ngomong, hormati orang tuamu. Sampai kapanpun. Hormati orang-orang yang di atasmu. Hormati orang yang berjasa. Hormati orang-orang yang memberi. Hormati. Sikapmu meremehkan dan merendahkan, ya, itu mematikan. Saudara, dan saya senyum walaupun itu saudara, itu melenyak. Saya untung duduk di depan. Saudara, hari itu saya duduk di depan, itu melenyak sampai bangku loh saudara. Sampai bangku yang di belakang itu. Saya bilang, Tuhan, mahal banget sih didikan. Tuhan bilang, iya, didikan itu mahal. Tapi itu jadi peringatan sampai kapanpun. Saya belajar menghormati semua orang. Saya belajar, saudara, bersikap, bicara di hati, menghormati setiap orang. Saya kalau mau cerita 20 kali, saudara, itu ada pelajaran 20 macam. Dan saya berkata, thank you. Sangat ajaib. Apapun, jangan takut. Semua membawa kebaikan. Amin. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, Matius 28 ayat 7. Matius 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, hari-hari ini suara ini bergema sekali sama saya. Segera pergi
Segera lakukan, segera berdoa, segera, saudara. Yang kedua, saudara ya, ayatnya di dalam terjemahan The Passion berkata, jangan menunda. Go without delay. Jangan menunda. Saudara, tapi dalam terjemahan yang lain berkata, saudara ya, ini perhatikan, ingat, sungguh-sungguh ingat, segera. Saya masih ingat tadi itu, saudara, di kebaktian pagi jam 5, kurang lebih jam setengah 7, saya tiba-tiba dapat penglihatan sesaat, cuma sesaat sekali. Jret. Saya lihat tanah terbelah. Jret. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang gini, tutup dengan tubuhmu. Jadi saudara, itu kejadiannya tidak tahu di mana. Ini lakukan tindakan profetik itu begitu, saudara. Saya langsung tersungkur. Bam, saudara. Saya bilang tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada kecelakaan yang mematikan. Tidak ada kebinasaan. Dan saya berkata, stop. Tanah terbelah, stop. Saudara, dan selesai. Saya bahkan tidak bilang sama siapapun. Ada banyak orang itu cerewet, saudara ya. Dapat apa ngomong, dan iblis berbuat sesuatu. Saudara, banyak orang juga, saudara ya, lihat diem. Itu goblok namanya. Tuhan itu lihatkan engkau bukan untuk engkau diam. Untuk engkau melakukan sesuatu. Menahan, membatalkan, mendoakan. Saudara, banyak orang juga, saudara lebih semangat. Kalau misalnya gitu ya, terus nyari gini, pemetaan. Nyari di mana? Aduh, nggak praktis. Saya perlu ke sana, nggak praktis. Ini zaman, saudara, sudah sangat cepat. Kenapa tidak gunakan power, gunakan malaikat, gunakan perjanjian, gunakan segala sesuatu. Kita ini sudah super diperlengkapi. Amin. Ya. Saya berdoa saudara aktifkan semuanya. Saudara, dan saya lakukan itu, saya cuma nggak ada 5 menit, bam. Dan saya langsung gunakan semuanya nih. Malaikat, perjanjian, semuanya. Dan kemudian langsung saya turun ke Grand Room, sudah keluar beritanya. Saudara, itu tanah di daerah Bogor terbelah. Saudara, lumayan panjang. Tetapi yang ajaib, di atasnya ada kereta. Keretanya pas nggak lewat. Di atasnya anak-anak jalan, tidak ada satupun yang luka. Tidak ada satupun yang masuk. Saudara, dan itu tanah berhenti tepat. Saudara, di jalan raya, tak itu berhenti tepat, saudara, di daerah pemukiman, sehingga tidak merugikan siapapun. Saudara, sangat cepat. Tapi kalau hari itu saya tidak bereaksi dengan cepat, tidak bereaksi dengan segera, bang, masalah. Saudara, kemudian berapa saat yang lalu juga, saudara, Tuhan itu ngomong, cepat urapi. Ya, urapi ini masih kejadian tahun ini loh, saudara. Saudara, Tuhan bilang sekali lagi kelilingi daerah-daerah, urapi, ya, semuanya dengan minyak dan anggur. Tuhan bilang tidak tumen, tapi minyak dan anggur, supaya tidak ada, ya, yang terluka. Tetapi yang kedua, Tuhan bilang deklarasi. Deklarasi. Nah, kalau kali ini perintahnya jelas. Urapi rumah demi tempat demi tempat, kelilingi aja. Saudara, dan ada satu daerah, itu bagiannya Ibu Deborah Puji. Saudara, dia jalanin keliling. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang ini, 3 kali. Kelilingi 3 kali. Saudara, jadi dia keliling lagi. Dia keliling lagi. Saudara, selesai Tuhan bilang ikat semuanya. Saudara, selesai. Baru selesai, sorenya keluar. Saudara, ada orang menyiapkan bom sangat banyak. Sangat banyak. Saudara, yang aneh, di jam di Kak Puji berdoa keliling, ada mereka pesan pizza. Dan dari sekian banyak tukang pizza yang datang, saudara, yang datang adalah orang bekas satpam. Saudara, pernah pelatihan tentara. Saudara, dan pada waktu dia lihat ngantar pizza, matanya bisa lihat, saudara, ada ini, ada itu. Dan dia langsung bilang, itu kalau dicampur bahan untuk bom.
Saudara, dia langsung lapor, langsung digerebek. Saudara ketemu sekian. Saudara mungkin ada 7-8 teroris. Saudara dan kiloan, 1000 kilo. Saudara ya TNT atau apa dan sebagainya. Saudara mau buat bom pesanan dari mana-mana. Sembunyi di Bekasi. Saya bilang orang kalau sembunyi di Bekasi itu bodoh banget saudara. Pasti ketangkapnya saudara ya. Saudara, dan saya bersyukur ada Ibu Deborah Puji yang Tuhan bilang kelilingi 3 kali. Kelilingi 3 kali. Saudara, dan itu terjadi. Segera. Segera. Saudara, saya lupa kejadian persisnya. Tapi hari itu saudara, pada waktu keributan di Tanah Abang, lempar-lemparan batu. Saudara, di titik itu kalau tidak salah mobilnya Bunike mogok. Dan kemudian saudara, betul ya, mobilnya kenapa? Dan hari itu Tuhan bilang langsung doa. Dan kalau hari itu tidak berdoa saudara, itu bom kerusuhan menyebar. Karena di titik situlah ada seorang ibu yang kalau saudara ingat, pura-pura bawa segala sesuatu, saudara maju. Dan ada mobil-mobil yang isinya batu-batu saudara, untuk membuat kerusuhan. Sekali lagi, kalau engkau ada di satu titik, ada satu kejadian, dan Tuhan suruh dan gerakkan, segera. Saudara, ayatnya berkata kalau engkau disuruh segera dan engkau menundanya, kalau terjadi sesuatu yang negatif, ayatnya bilang, maka semua persoalan itu ditangguhkan kepada siapa? Engkau. Tapi berapa banyak kita yang lihat tak segera? Saudara, ini saya yang pernah sekali lagi segera. Saudara, hari itu saya naik mobil. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, bahasa roh keras. Saya bahasa roh kian atas syakan atas saya. Tidak sampai 1 menit loh saudara. Saudara, itu ada bus besar. Ya. Saudara, dan dia mau nabrak tapi bisa dibanting. Saudara, dan akhirnya berhenti di pinggir tol. Segera. Tapi sebaliknya kita pernah mengalami. Saudara, itu seluruh anak-anak pemimpin. Ada Jessica, ada saudara Kenis, ada pokoknya semua anak-anak pemimpin saudara. Pergi liburan ke saudara Bandung. Dan itu semua dapat. Ibu Deborah ngomong, oh anaknya Bu Deborah. Saudara, Ibu Deborah Puji bilang begini, pulang nak, pulang. Mama merasa gak enak. Saudara Bunike bilang sama Kenis, urapi. Bilang sama Jessica, Ibu Nita bilang sama Jessica, perang. Saudara, tapi semua anak-anak ini tidak melakukan dengan segera. Dan itulah kejadian yang mengerikan. Saudara, itu kecelakaan, ditabrak dari belakang. Saudara, dan mengerikan karena ada 1 guru dan 1 anak meninggal dunia. Sekali lagi mereka menunda. Itu sampai Bunita itu ngomong begini, jangan keluar dari Bandung. Ya, sudah gelap. Saya lihat sesuatu roh yang besar sekali. Cepat pulang. Mereka mampir. Ya, makan. Dan keluar dari Bandung gelap. Hidup ini saudara, sebenarnya Tuhan pegang kendali. Tapi kita bukan robot. Jadi kalau Tuhan bicara dan saudara menunda, tundaan itu loh waktunya iblis gerak. Karena saudara ini bukan robot. Tuhan tidak bisa dalam keadilannya. Saya berdoa sekali lagi, segera. Dan ayatnya berkata, Ia mendahului kamu. Saudara, setiap kali Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, Tuhan itu sudah mendahului. Saudara, pada waktu Tuhan misalnya bilang buat arak-arakan, ya Tuhan sudah dahului. Di sana dia sudah prepare. Ada orang yang siap, ada orang yang mau, ada orang yang saudara mungkin terbeban. Dia mendahului.
Saudara bayangkan pada waktu saya ke Belanda, saya nggak kenal siapapun. Saudara, Tuhan sudah mendahului. Ada seorang yang ke sana, saudara. Dan kemudian, saudara, dia dapat rumah itu buat 2 orang. Sedangkan dia cuma 1 orang. Jadi dia biayanya mahal. Dan dia cari, saudara ya, orang yang mau, saudara, untuk sewa dan bayar separohnya. Saudara, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah mendahului. Karena kalau di Belanda buat dapat rumah, dapat kamar, itu butuh 3 tahun. Saudara, itu harus minta antre 3 tahun. Tapi Tuhan sudah sediakan. Ini orang juga antre, ini orang juga minta. Saudara, dia juga minta 4 tahun. Bayangin, saudara. Tapi dia dapatnya buat 2 orang, sedangkan dia sendiri. Tuhan sudah sediakan. Sebelum saya ke sana, ada seorang yang sudah harus berangkat duluan 4 tahun sebelum saya, hanya untuk menyediakan kamar buat saya. Tuhan mendahului. Tuhan mendahului. Dan saya lihat itu sepanjang hidup saya. Dia mendahului. Tapi gak usah ngotot, gak usah maunya sendiri. Saudara, buat saya itu gini ya. Pokoknya ya, kalau Tuhan suruh jalanin. Tuhan bilang enggak atau tidak tersedia, santai, tunggu waktu Tuhan. Pokoknya kalau apapun dari maumu, repot. Tapi kalau dari maunya Tuhan, luar biasa. Amin. Ya, luar biasa. Tapi apapun dari maumu, repot, saudara. Tapi kalau Tuhan, Dia membuka jalan, Dia menyediakan, Dia mendahului. Mari kita teruskan. Matius 28 ayat 8. Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudara, itu mereka pergi menyebar dengan takjub, kekaguman, penuh sukacita, mengerahkan segenap kekuatan mereka bagai berlari dalam pertandingan untuk mengabarkan. Saudara, saya tidak tahu hari ini ya, tapi saya merasa Tuhan berkata, nak, tinggalkan kuburmu. Mungkin ada kubur minder, mungkin ada kubur ketakutan, mungkin ada kubur, saudara ya, saudara ini pemarah, mungkin ada kubur perzinahan, mungkin ada kubur namanya kemiskinan. Dan pagi hari ini Tuhan bilang ini, cepat tinggalkan kubur, pergi dan jadi berkat. Amin. Tinggalkan kubur. Saudara, hari itu saya ini ngomong sudah sampai berbusa, sampai berkali-kali, mungkin saudara bosan, tapi saudara banyak yang belum nikmati, banyak yang belum nangkep. Saya memulai pelayanan Mahanaim tidak pernah pada waktu saya diberkati. Saya melayani tidak pernah pada waktu saya punya teman. Saya melayani Mahanaim, saudara, pada waktu saya sangat miskin. Hari itu, saudara, saya masih harus bayar cicilan rumah. Saya tidak punya uang 1 sen pun, bahkan bayar uang listrik saja tidak bisa. Saya beli sate aja nggak bisa. Saudara, saya memulai pelayanan dari situ. Hari itu saya tidak punya Mahanaim. Hari itu saya tidak punya orang siapapun. Saudara, hari itu saya cuma punya Stephen dan Joshua 5 tahun dan 4 tahun. Saudara, kenapa Tuhan biarkan saya memulai? Supaya semua orang tahu, memulailah, berjalanlah dengan Tuhan, bukan dengan fasilitas. Saudara, dan hari itu Tuhan cuma bilang, buka rumahmu buat rumah singgah. Saya panggil semua datang. Saudara, saya bilang makan aja di sini, datang. Saudara, pakainya apa? Tuhan bilang ini, pergi ke Indomaret, pergi ke Makro, pergi kemanapun, bilang di depan, semuanya harus memberikan yang untuk memberi makan anak-anak Tuhan. Saya ngomong begitu di depan Makro, Indomaret, dan saya datang, saya ngomong, Pak, saya mau ketemu dengan pemimpinnya. Terus setelah ketemu dia bilang, kenapa saya ini lihat banyak anak jalanan, orang-orang miskin. Saya minta barang yang hancur,
Saya minta barang yang kedaluarsa. Saya minta barang yang busuk, yang jatuh, yang terbuka, yang tidak dipakai untuk mereka. Saudara, dan mereka bilang, sebentar Bu. Saudara, saya pikir mereka kasih sedikit, mereka kasih dos gede. Saudara, kemanapun saya pergi ke pasar, saya bilang, Bu, tolong semua yang wortel jelek, sayur jelek, silakan Bu, saya mau ambil. Ambil ono, ya. Seberapa banyak kamu mau ambil? Saudara, saya ini ke tukang sayur di Kemang. Yang bawa itu ya ngomong begini, Mas, saya ini mau kasih makan banyak anak. Tolong ya Mas, semua sayur yang sudah layu, yang tidak laku, tahu yang mungkin sedikit bau, kasih ke saya Mas. Saya mau kasih makan anak-anak. Saudara, setiap hari itu satu tukang sayur bawa mungkin sekeranjang setiap hari. Tukang sayurnya banyak saudara, tidak satu. Saya ini orangnya nggak pernah kalau ngomong satu, enggak saudara. Dan saya ini nggak pernah saudara ya malu. Karena pada waktu kita bicara buat pelayanan, bicara buat kegerakan, saudara, caranya adalah menggunakan semua yang dibuang jadi kemuliaan Tuhan. Saudara, dan saya dengar ngomong itu setiap hari loh, tukang sayur datang. Bu, ini sayur nggak laku. Bu, ini sekeranjang. Dan saya memelihara saudara lebih dari 3 tahun sendirian. Tidak ada yang tahu. Saudara, dulu tuh ada buku kuning namanya, tebelnya segini, buku telepon. Nah ya, tuh zaman anak-anak sekarang udah tidak ada yang tahu tuh. Tuh buku kuning beratnya minta ampun, luar biasa itu buku kuning. Saudara ya, nah itu buku kuning saudara, saya buka, saya cari tuh. Oh, Indofood, apa itu, terus kemudian makanan apa, pabrik demi pabrik, saya teleponin satu-satu. Saya ngomong gini, Tuhan ketemukan saya dengan orang yang tepat. Saudara, saya ngomong, saudara, saya sharing. Saudara itu ya, ada yang ngasih sosis itu. Aduh saudara, sampai saudara ya, setahun gak habis. Ada yang ngasih es krim. Saudara itu Walls kalau nyuci itu dikeluarin gini, juret, jadi satu nampan segede gini. Saudara campur tapi ya, merah kuning hijau ya, pokoknya sisa semuanya diturunin. Saudara, dan itu kami buat pesta es krim. Saya memberi makan 3 tahun tanpa orang lain. Cuma saya dan 2 anak saya yang umur 5 tahun dan 4 tahun. Saya tidak mau bilang bahwa saya hebat, bukan itu poinnya. Poinnya adalah Tuhan bisa pakai saudara, sekecil apapun engkau, semiskin apapun engkau, seberapa saudara, mari mulai go dan lakukan sesuatu. Saudara, dan sejak saya lakukan itu, saya tidak pernah berkekurangan. Saya kelimpahan. Saudara, anak saya itu ya saudara, saya tidak bisa beliin mereka mainan. Tapi sejak saya lakukan itu, mainan mereka semua yang terbaik. Orang itu datang saudara ya, beliin Lego yang paling mahal. Orang datang beliin namanya motor, mobil yang tinggal dipencet jalan saudara. Saudara, itu semua yang termahal. Sampai saya bilang, Tuhan, ini harga mainan bisa sampai puluhan juta. Yang saya saudara ya, bahkan tidak punya uang. Saudara, di dompet 1 juta aja nggak ada. Tapi mainan anak saya bisa puluhan juta. Saudara, dan Tuhan bilang apa? Mereka melayani Tuhan. Aku gaji mereka. Cuma karena mereka kecil sukanya mainan, gajinya dengan apa? Mainan. Aku gaji. Jadi kalau saudara ini belum terima banyak, saudara belum digaji Tuhan. Kerjamu belum tepat. Tapi kalau saudara tepat, kau terima sangat banyak dan bukan dari manusia. Mahanaim tidak akan pernah bisa gaji saudara. Saudara, dan selama saya melayani di Mahanaim lebih dari 25 tahun, saya tidak ambil 1 sen pun dari Mahanaim. Saya menggaji, iya. Saya memberi, iya. Tapi saya tidak ambil 1 sen pun dari Mahanaim.
Karena saya punya prinsip, yang menggaji saya Tuhan dan bukan yayasan. Tapi apakah saudara menikmati ini? Keluar. Itu yang membuat saya keluar dari kubur kemiskinan. Itu yang membuat saya keluar dari kubur kesepian. Loh, saya itu dari Belanda gak punya temen, saudara. Saudara, pertama kali saya datang ke sini, makanya Stephen jadi pendiam. Karena selama hamil saya gak ketemu satu orang pun, saudara. Saudara, itu Kemang masih kosong. Saudara dan suami saya pergi dari pagi sampai sore. Saya hamil pelayanan, tapi pelayanannya seminggu cuma 2 kali, belum terkenal. Saudara, kerjanya apa? Doling dan deklarasi. Makanya dia jago banget deklarasi. Dari sejak kecil sampai Pak Agung, Pak Yusak aja ngomong gini, kami aja tidak bisa mengalahkan kekuatan deklarasi. Ya iya, kerjaan saya dulu begitu. Hamil tuh ya saudara, kerjanya apa? Naik ke atas deklarasi. Ya, sejam tuh deklarasi doang sendirian, tidak ada siapapun. Kerjanya apa? Doa keliling, jalani saudara, tempat demi tempat. Setiap kali saudara. Tapi dia keluar, diam, tidak ngomong sampai umur 4 tahun. Ya kenapa? Karena di dalam ini saudara, saya hampir gak ketemu orang selama saya kandung. Lain sama Joshua. Saudara, pada waktu Joshua saya sudah keliling, saya sudah khotbah, sehari bisa khotbah 3-4 kali. Jadi saudara, dia usia 6 bulan itu udah ngoceh saudara. Apapun bahasa roh, saudara. Ya seperti cucu saya Miel. Saudara, karena dia itu dengar bahasa Inggris di rumah. Saudara, di sini bahasa Indonesia. Tapi di rumah, di sini, di gereja, dimanapun yang paling dia suka dengar adalah apa? Bahasa roh. Jadi kalau saudara tahu, dia paling lancar cuma satu, bahasa roh. Saudara, dia kalau sudah tumpangin orang, dia akan berbahasa roh. Ya, ngomong sama kita, dia pikir kita semua tahu bahasa rohnya dia, saudara. Jadi kalau ngomong tuh sama saya, dia buka Alkitab, dia akan mulai baca bahasa roh. Nanti dia cerita sama saya bahasa roh, saudara. Dia cerita, dia duduk, terus dia cerita bahasa roh, saudara. Untung omanya sedikit mudeng bahasa roh. Sehingga kalau dia cerita, saya mudeng. Saya sering menerjemahkan ke banyak orang. Dia tuh cerita, tadi ada malaikat. Karena dia bisa dengar cerita. Saudara, dia bikin, terus dia bilang di luar ada malaikat. Dia cerita. Saudara, nah untung loh ya, saya ini rada ngerti. Jadi saya bilang, oke. Malaikatnya di mana tadi? Dia akan jalan di situ. Jadi kalau sama saya itu kenapa dia sangat nempel sama saya? Salah satunya karena kami bersautan. Saudara ya, bersautannya apa? Cuma mudeng bahasa rohnya dia, saudara. Yang lain gak mudeng. Kalau dia mulai panjang lebar loh saudara ya. Tapi bahasa roh saudara. Nah sekali lagi ya, siapapun saudara ya, saudara bisa keluar dari kesepian. Saudara bisa keluar dari kebodohan, dari kubur masalah, dari kubur minder. Caranya apa? Dari saudara, bukan keadaan yang berubah. Bisa mengerti? Seringkali orang bilang begini, Bu, gimana saya gak minder, saya disalahin orang. Nggak ada. Perkara orang menyalahkan, pasti. Kalau kamu tidak berubah jadi benar. Orang berkata sama saya, gak ada yang nyapa saya. Ya jelas lu gak pernah nyapa orang. Prinsipnya kan tabur tuai. Jadi tabur dulu atau tuai dulu? Tabur dulu. Tuh sapa semua orang dengan senyum. Aneh, beberapa orang tuh senyum aja susah. Padahal kalau saudara senyum susah itu setan, saudara. Kalau Tuhan itu selalu senyum, selalu penuh cinta, betul kan? Saudara, banyak tuh manis saja gak bisa. Apapun dikasih marah. Saudara, ya, saudara diperhatiin marah, gak diperhatiin gak marah. Saudara, ini roh kemarahan keluar. Saudara bilang, Bu, usir dari hidup saya. Enggak, saudara perlu melangkah keluar dan berkata gini, saya tidak akan marah lagi. Saya keluar dari kemarahan. Saya memilih
untuk selalu manis, selalu senyum. Saya memilih memberkati, saya memilih melayani, saya memilih bersukacita. Keluar, bersegera pergi. Amin. Dan itu nanti nyebar. Saudara, begitu sukacita itu nyebar. Begitu saudara engkau manis itu nyebar. Tapi kalau engkau bawa kepahitan itu juga apa? Nyebar. Ayatnya memang berkata begitu. Pergi dan sebarkan. Ya. Saya berdoa biar hidup kita, saudara, itu nyebar. Saudara, satu lagi soal nyebar ini ya saudara ya. Saya dulu ke Belanda, saudara, dan masuk ke gereja yang saudara, cool, kering, sepi. Semua orang itu ya kalau datang itu muka begini. Udah kayak rasanya dunia mau runtuh gitu loh saudara. Saudara, dan aneh gak ada yang nyapa. Saudara, mereka itu semua sangat ego. Saudara, dan saya itu bilang gini, Tuhan, aku nih gak kerasan lihat muka-muka cembetut. Istilah saya muka pepaya busuk saudara. Muka bimoli, bibir moncong ya 5 cm. Saudara, saya bilang saya gak tahan. Tuhan bilang gak bisa. Kamu yang merubah keadaan. Gak pernah ada cerita keadaan berubah, kamu berubah. Gak ada. Bahkan di tengah hadirat Tuhan ada orang-orang yang tetap kok. Ya, dengan keadaannya. Mulai dari kamu. Saudara, dan Tuhan mulai, itu juga yang kita mau buat hari ini. Saudara, Tuhan bilang ini, sapa semua orang dengan senyum. Dan mulai katakan yang bagus. Tuhan memberkati. Hei, kamu cantik banget. Ya. Hei, kamu bajunya baru ya. Katakan semua yang memberkati. Dan kemudian Tuhan bilang ini, setiap kali kamu kebaktian, bawa 2-3 ya, hadiah. Bisa roti, pisang goreng, bisa kaset, bisa apapun juga. Dan bagikan sesuai dengan ketepatan. Saudara, saya itu datang bawa apel, saya kasih ke orang yang mukanya cembetut banget. Saya bilang, saya gak tahu kenapa pengen banget kasih apel. Saya tahu sih gak berapa. Cuma ini tanda ada Tuhan yang sayang kamu. Saudara, dan saya kasih. Saudara, cuma butuh 1 bulan. 1 kebaktian. Semua orang gak pernah bawa. Tidak pernah saudara ya, tidak bawa. Mereka yang satu bawa kue, satu bawa minuman, satu bawa apa. Dan akhirnya kami setiap selesai kebaktian selalu pesta. Karena apa? Makanannya banyak banget saudara. Semua bawa. Semua bawa. Tidak ada yang suruh. Pertamanya mereka datang, saudara, mereka yang terima dari saya, minggu depannya mereka bawain saya banyak. Dan saya bilang, bagi-bagilah, kita makan bareng-bareng. Lama-lama semua bawa. Semua bawa. Saudara, ini pembawa suasana. Saudara, perubah suasana. Amin. Saya berdoa, pergi dan sebarkan. Nanti lakukan. Habis ini kita akan tutup saudara ya. Dan saudara, kita akan lakukan dalam pengertian. Ya. Saudara, saya berdoa, saya minta dengan sangat. Ya, misalnya Pak Har yang gak pernah doain satu-satu anak Rumah Shalom, menyebarlah dan doakanlah satu-satu sama Bu Esther anak Rumah Shalom. Semua saudara mungkin yang duduk paling belakang, saudara gak pernah kan doain saudara WL termasuk Ibu Olvi. Gak pernah kenalan kan? Saudara gak pernah kenalan sama adik-adik kita yang ajaib. Sini satu. Ya, saudara gak pernah tahu siapa dia kan? Nah, Janet ini ceritanya banyak ya. Coba Janet sedikit cerita siapa kamu, sukanya kerja di mana ya. Supaya semua tahu bahwa mereka bukan orang yang hidupnya gampang. Tapi mereka orang yang meletakkan hidup buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, perkenalkan sekali lagi, nama saya Janet. Saya ini awalnya dari rock. Dipungut sama rock musik, sama Kau Baja, sama Ko Joshua dan Cikes. Terus saya juga dipungut sama Kak Olvi dan Ibu Ruth. Awalnya tuh saya kerjanya itu lulus kerjanya di dapur home. Di dapur home gak kelihatan. Bajunya kotor, kena, kalau saudara tahu, kena bihun.
Dapur home itu bilangin kerja dari jam berapa sampai jam Oh ya, berapa, kalau kerja dapur kan. home itu kerjanya itu dari jam 7 kalau misalkan ada acara kita sampai subuh. Sampai subuh. Tapi kalau misalkan nggak ada acara, mungkin dopak, kita dari subuh sampai sore. Karena itu kita harus cuci piringnya, cuci penggorengannya gitu. Sekarang saya itu kerjanya di kayak bank gitu. Kita beri tepuk tangan bagaimana Tuhan memberkati, mengangkat ya. Saudara, nah saudara yang mungkin yang dari belakang nggak pernah tahu cerita-cerita mereka semuanya ya. Saudara, mereka semua punya cerita. Dan saya berdoa nanti jangan yang di belakang turun langsung ke situ, enggak. Saudara pergi ke depan dan berkata terima kasih ya. Kalian sudah memberi hidup, memberi diri. Setidaknya kalian membawa kami lebih dekat ketemu Tuhan lebih gampang. Ya. Saudara nggak pernah tahu kan yang Wilfried, ini anak ajaib. Saudara, dia ini anak CS dan hari ini dia melayani full time, memilih di tengah teman-temannya semuanya, ya semuanya. Saudara memilih yang dunia, memilih marah, memilih benci dengan kemiskinan. Dan mungkin banyak yang gak tahu juga hebatnya Wilfried. Sini Fred. Nah, beatboxnya keluarin Fred. Nah, saudara, ini kerennya dia. Ya, musik pelan saja. Kasih sesuatu yang Wilfried bisa menunjukkan kebolehannya. Mari Fred. Nah, mau pilih lagu apa Fred? Kak Olvi yang nyanyi atau Janet yang nyanyi? Mau pilih lagu apa Fit? Ada kuasa dalam darahnya ya. Biar sedikit sepasca ada kuasa dalam darahnya. Madep sini dong. Ini anak ganteng saudara ya. Saudara, ibunya full melayani. Berapa tahun mamamu melayani? Tahu nggak? Dari 2005. Dan kamu melayani dari kapan? 2013. 2013. Saudara, ini namanya menerima warisan. Saudara, anak-anak lain marah karena mamanya jadi CS, gak terima banyak. Saudara, dan bahkan saudara, mereka hidup dalam kemiskinan. Tapi dia memilih saudara, mengikuti jejak ibunya berapapun harganya. Saudara, saya berdoa ada di belakang-belakang yang ingin memberkati, saudara yang ingin berterima kasih. Ini orang-orang ajaib yang Mahanaim gak pernah ada. Saudara, kalau Mahanaim jam 4 pagi, kita acara jam 4, mereka akan acara jam 5, mereka akan datang jam 4 pagi. Saudara, dia orangnya yang selalu ada bersama Wawan dan sebagainya. Ayo, ada kuasa, keluarkan kehebatan. Tapi malu lagi dia kalau ada duluan. Semua tepuk tangan di atas kepala teman. Ada kuasa
Saudara ini belum yang terbaik loh saudara. Dia kalau itu wah lebih keren lagi. Wah ini ajaib. Jadi yang mau panggil dia buat beatbox, saudara ya. Saudara mantap sekali. Sekali lagi inilah keluarga saudara ya. Saya mau setiap saudara, belum lagi pasukan Shofar di atas. Saudara mereka itu punya pasukan di saudara di seluruh Indonesia, lebih dari 500 kota saudara. Dan setiap kali Paskah, setiap kali 17 Agustus mereka akan serempak membunyikan shofar. Ada yang jam 4, kadang-kadang jam 5. Saudara di seluruh Indonesia dan seluruh berjaga. Saya berdoa yang di bawah, ayo naik ke atas ya. Hari ini yang jaga di belakang siapa? Saya mau kenalkan juga. Siapa di situ? Ada siapa? Nah itu tadi kamu yang berdiri di situ siapa? Ayo maju ke depan. Siapa? Yang ini saudara tidak akan pernah lihat. Saudara tapi dialah. Nah si ganteng ini. Saudara dia ini luar biasa saudara. Melayani di sini. Melayani juga saudara di klinik saudara ya. Melayani banyak tempat saudara. Dan mereka adalah orang-orang yang ajaib. Ayo cerita sedikit kesaksianmu. Aduh apa ya? Ya. Bagaimana saya sampai di sini? Waktu itu adik saya ikut retret GG. Ya saya salah satu orang yang apa ya bisa dibilang bukan aliran dari sini. Saya sangat amat karismatik, tapi saya juga salah satu orang yang istilahnya hampir bisa dibilang penghujat Tuhan. Sampai akhirnya saya mengakui kalau hidup saya seperti dulu terus saya bisa mati. Singkat cerita ya Tuhan angkat saya tanya Tuhan kalau saya tidak punya komunitas yang benar, saya pasti akan jatuh lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan taruh saya di sini. Dan begitulah sampai kesudahan. Sekarang melayani apa aja? Ya hari ini saya lagi untuk melayani di sound. Tiap Selasa saya rock untuk jadi pilar rock. Saya juga graphic designer gitu dan ya kadang bantu lah blog itu. Oke, ada banyak anak ajaib di antara kita, saudara. Saudara dan saya berdoa, saya tahu di antara jemaat juga ada ribuan orang-orang ajaib. Hari ini saya tidak pengen saudara langsung pulang. Seperti yang tadi saya sudah pesankan. Saudara-saudara sudah siapkan hadiah. Ya, saya berdoa saudara menyeberang. Ya, keluar dari titik zona dudukmu itu. Kan saya tahu tuh ya, selalu ada yang duduk di situ. Sampai saya tuh sengaja ke WC setiap kali. Kenapa? Mau menyapa yang di belakang. Ada yang di belakang itu nggak pernah satu kali pun mau duduk di depan. Nah, Oma sudah punya tempat khusus ya Oma ya. Ini Oma ajaib. Juga saudara tidak terganggu. Pokoknya ini titik Oma. Ini titiknya Ibu Ratna saudara ya. Semua ada titiknya saudara rupanya. Ya, saudara. Tetapi sekali lagi saudara, saya mau berkata hari ini saya minta saudara menyeberang. Hari ini saya minta saudara untuk temui orang yang saudara tidak pernah sapa dan saudara bagikan, doakan, berkati. Ya, saudara boleh lakukan apa saja. Ya, misalnya nih, saudara yang bilang gini, Bu, saya pengen traktir mereka. Ya, saudara bisa sekarang kan gampang ya, GoFood, siapa tahu itu ya. Saudara bilang ini, oh, udah tepuk tangan, jangan tepuk tangan dulu. Belum tentu ada yang tergerak loh. Tapi mungkin saudara pengen mentraktir penari-penari kita, saudara ya. Pengen mentraktir CS, Satpam, ya. Saudara hari ini saya mau saudara do something, saudara. Buat mereka yang benar-benar, saudara ya. Saudara tidak kenal. Yang benar-benar orang yang saudara bahkan tidak pernah anggap, saudara. Saudara dan saya berdoa buat choir kita yang di atas. Saya minta saudara samperin
Dan saudara doakan dan lakukan sesuatu sebelum pulang. Jadi sebelum saudara melakukan itu, walaupun kita sudah doa penutup, saudara tidak boleh pulang. Ya, itu perintahnya hari ini. Tapi kita akan teruskan sedikit firman Tuhan. Setelah itu kita akan, saudara, sekali lagi angkat perjamuan. Nanti Pak Stefanus akan angkat perjamuan bersama kita, saudara. Dan saya, mari teruskan shalomnya. Ayo di Matius 28 ayat 9 sampai 10. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba Yesus muncul di hadapan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Saudara, di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan shalom. Dan shalom itu artinya komplit, utuh. Shalom itu artinya aman dan sehat. Shalom itu artinya saudara ya, sejahtera dan makmur. Saudara, tapi juga konten, puas dan secure. Saudara, dan saya berdoa, saudara, ini berkat Paskah, saudara. Tuhan bilang, aku mau kamu shalom dalam every time. Semua sudut, juga every time, tapi juga every aspek dalam hidup kita. Saudara, shalom. Sampai kita ini, saudara ya, utuh. Saudara, kita aman, sehat, sejahtera, makmur, puas, dan saudara secure. Ada banyak orang itu, saudara, tidak pernah, saudara ya, rasa aman. Saya tuh bingung ya sama orang-orang itu yang tidak punya rasa aman. Saudara, ada orang yang saya didik, saya berkati, tetap tidak rasa aman. Saudara, tetap merasanya ditolak. Saudara berkata, tapi ada orang yang gak pernah sama sekali. Saya berkati gak pernah, lain saya gak pernah. Saudara doain saya khusus gak pernah. Saudara, tapi kemarin ada satu orang itu menulis sebuah kesaksian panjang lebar. Dia bilang gini, Bu, terima kasih buat warisan rohani. Saya terima warisan, dan dia sebutin satu-satu. Pada waktu ibu ngajar soal malaikat, saya praktek, dia cerita. Pada waktu ibu ngajar soal sapu bersih, saya praktekin, dan dia kasih cerita kesaksian. Bu, saya sekarang, saudara, bahkan saya gak pernah lihat orangnya dan gak tahu. Dia sudah buka 2 rumah singgah. Saudara, anak muda baru usia 18 tahun. Saudara buka 2 rumah singgah. Saudara, di sebuah tempat di dekat dia. Dan dia berkata, dia sebut saya Mam, tanpa juga minta izin untuk memanggil saya Mam. Saudara ya, Mam, kamu adalah mami rohaniku. Saya menerima warisan sangat banyak. Dan saya sudah berbuah 2 rumah singgah. Dan dia bilang, saya mau ikuti jejakmu. Saya akan bikin minimal 4 rumah singgah dan memeliharanya. Saudara, konten, aman. Ya. Tapi ada orang-orang yang gak pernah puas. Ada orang yang sangat puas. Saudara, saya masih ingat pada waktu tante, saudara ya. Saudara, hari itu saya cuma peluk. Saudara, dan di hari ulang tahunnya, gak tahu keberapa itu, saya lupa, saudara. Saudara, dia bisa nangis dan berkata begini, Bu, terima kasih ya, saya punya keluarga. Anak saya gak ingat, ya anak saya gak datang, gak ketemu saya. Tapi saya punya keluarga. Dia bilang, dan dia nangis, dia bilang, aduh terima kasih Tuhan, saya dirayain di keluarga. Padahal cuma dipeluk, gak ada yang namanya ulang tahun, tepuk tangan, potong kue, gak ada. Saudara, dan tante ini, saudara, gak ada. Dia pendoa di gerejanya Pak Leo dan Bu Lydia. Saudara, dia tiap hari ambil puasanya mulai dari sore, saudara. Ayo tante ke depan, tante, biar tahu, biar kita kasih tepuk tangan tanda ajaib. Semua orang yang sudah manula, katanya saudara sembunyi pada waktu COVID. Dia gak pernah sembunyi satu kali pun. Tante, kalau setiap sore selesai makan jam berapa? Jam 5 sore sudah tutup. Sudah puasa, saudara. Jam berapa bangunnya? Bangunnya kalau Tuhan mengizinkan jam 3 paling lat. Jam 3 paling lat loh, saudara. Paling terlambat artinya. Terus mulai doa dan nyembah. Saudara,
Setiap hari ya Tante? Kalau sehat Ibu. Ya kalau sehat setiap hari. Dan kan hampir selalu sehat kan? Sehat selalu. Sehat selalu. Tidak pernah mangkir ke sini. Dan tidak pernah, sudah berapa tahun tidak pernah mangkir? Sejak saya kanker itu tahun 2016 saya kena kanker, disembuhkan oleh Tuhan melalui Stephen dan Ibu Panglima sendiri. Setiap kali datang, Bu doa Bu, sepakat Bu, saya sembuh. Pada waktu itu Stephen doa di seberang, Matius 7 ayat 1 sampai 7 ya Bu. Saya bilang, Bu itu untuk saya ya Bu ya, sepakat ya Bu ya, sore saya sehat Bu. Sore saya mandi, bersih sama sekali darah saya yang sudah stadium 4 kan. Stadium 4. Ya, sudah ada suratnya dan saya harus Operasi radiasi. harus diradiasi setiap hari. Saya menangis dengan anak saya waktu di dokter. Aduh, saya tidak mau. Terus saya bilang sama Ibu Panglima, Bu saya tidak mau Bu, saya sepakat saya tidak mau. Padahal dokter udah bilang kalau Ibu tidak mau risikonya Mati. Ibu yang bilang ya, bukan saya. Ya enggak, Ibu ini enggak akan mati, dia angkat di awan-awan bersama saya. Itulah keajaiban Tuhan untuk saya. Sedangkan saya umurnya masih muda sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih. Baru 82 tahun, lebih 8 bulan. Lebih hari ini tanggal 17, 26 hari. Tante ini paling hobi ngitungin hari saudara. Apalagi berkat Tuhan dalam hidupnya. Silakan duduk. Saudara, dia melakukan bagiannya setiap hari puasa saudara. Buat mendukung semua pelayanan. Saudara, dan kalau saudara tahu setiap kali Bapak Leo dan Ibu pergi, dia yang naik ke atas saudara. Dan dia doa deklarasi. Saudara, beliau sembuh total tanpa obat, tanpa ke dokter, tanpa sama sekali saudara. Dan selama pandemik saudara, beliau mengobati banyak orang, mengirim obat, mendoakan, besuk. Dan beliau sendiri tidak pernah kena satu kali pun. Sehat luar biasa. Sekali lagi saudara, ya, shalom itu buat semua. Saudara, termasuk buat tante. Pada waktu dia datang kanker saudara, dia cuma pegang sepakat, nggak ada nubuatan gini, tante sembuh, nggak ada. Hari itu saudara waktu sepakat terus ngocor darah dan dokter bilang stadium 4. Tapi dia sepakat dengan berkata, nggak usah ya Bu. Sepakat ya Bu. Dan Tuhan sembuhkan sampai hari ini. Totally. Shalom. Shalom saudara. Shalom itu tubuh jiwa roh. Shalom saudara itu membuat saudara diterima, bersukacita. Kalau saudara masih tidak bisa bersukacita, itu belum ada shalom. Saudara, shalom juga kalau di badanmu aja masih banyak sakit, belum shalom. Saya berdoa saudara terima shalom totally. Amin. Karena itu berkat Paskah. Terakhir nomor 8. Tolong PowerPoint-nya nomor 8. Loncat. Matius 28 ayat 18. Yesus tidak terpengaruh dengan mereka yang ragu-ragu. Memberikan perintahnya, segala otoritas di alam semesta telah diberikan kepadaku. Saudara, dan kalau saudara baca, saudara bayangin loh, Yesus di situ, Yesus naik ke surga, Yesus menunjukkan lukanya, tetap ada yang ragu-ragu. Jadi saya mau ngomong gini ya, ragu-ragu tidak percaya itu tidak pernah karena saudara sebuah bukti, tapi itu pilihan. Saudara, banyak orang ya sudah disayang, didoakan apapun tetap marah. Karena marah tidak pernah tergantung dengan keadaan. Marah adalah putusanmu. Saudara, ada orang saudara nggak dikasih apa-apa saudara ya. Saudara nggak pernah ketemu saya. Dia berkata selalu, aku dicintai Bu Inung, ketemu aja enggak kok saudara. Kenapa? Dicintai penuh dengan cinta. Itu keputusan saudara, bukan keadaan. Saudara, ada orang saudara ya, saudara datang kebaktian setiap kali saudara, tapi nggak terima apa-apa. Tapi ada orang saudara yang mungkin datang cuma satu kali
Dan dia tiba-tiba powerful. Saudara, kenapa? Karena keputusan menerima semuanya dengan iman. Itu soal saudara, bukan soal keadaan. Sampai di sini bisa mengerti? Pilihannya di tangan saudara. Dan hari ini ayatnya berkata, sekalipun ada yang ragu-ragu. Loh, sudah Yesus di depannya sudah bangkit loh, tetap ragu-ragu. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Saudara, ada yang 10 tahun di Batra loh, tetap ngomongnya begini, mana saya nggak ngalamin. Ada yang tante hari itu baru beberapa kali datang, langsung ngalamin. Sekali lagi itu pilihan, nah, itu pilihan. Reaksi hatimu menentukan, ya, menentukan seberapa engkau mau diangkat. Ya. Saudara, kalau saudara kenal lebih lagi, saudara akan kenal betapa ajaibnya. Saudara, kita punya Dani, saudara. Dia saudara dari pesantren paling keras. Saudara, dan Tuhan Yesus duduk di sebelahnya, saudara. Dan tiba-tiba dia begitu percaya dan ada di sini. Sesimpel itu. Tapi ada orang yang mungkin ketemu Yesus, ketemu malaikat, dan tetap tidak percaya. Satu kali Dani, cuma satu kali. Saudara dari pesantren paling keras. Dia tinggalkan keluarganya sampai hari ini. Memilih Tuhan cuma satu kali. Full pelayanan di tempat ini. Tapi ada orang yang ketemu Tuhan 10-20 kali. Tetap ragu-ragu. Tidak berkomitmen. Naik turun. Mencintai dunia. Saudara, Dani bayar sangat mahal. Dia tinggalkan seluruh keluarganya, seluruh uangnya, seluruh. Sampai pada waktu datang KTP pun tak punya. Karena KTP, akte, semuanya yang megang pihak yang lain. Dia tinggalkan semuanya. Sekali lagi, ini pilihan. Ini pilihan. Saudara mau pilih hidup seperti apa? Dan ayatnya berkata seluruh kuasa. Saudara, di dalamnya, ini dalam bahasa saudara ya, Yunani, dan diterjemahkan artinya hak istimewa. Artinya segala kemampuan. Artinya segala kebebasan. Artinya segala keahlian. Artinya superhuman. Artinya segala pengaruh. Artinya engkau punya wilayah segala hukum. Saudara dan saya sudah nikmati, saya sudah rasakan, saya sudah buktikan. Saya di Belanda, saya tinggal angkat tangan kok. Saudara, Belanda loh saudara ya, bukan Indonesia. Saya waktu itu pengen bikin SIM. Saya butuh SIM buat ngantar-ngantar, buat pelayanan saudara. Saudara, dan sekali lagi saudara, ya, saya Tuhan bilang begini, ya lakukan saja. Kamu butuhkan, kerajaan surga butuhkan, bilang aja di depan kantor polisi. Tuhan membutuhkan, kamu membutuhkan, suruh keluarin. Saudara, saya itu di depan kantor polisi cuma angkat begini. Ini wilayah hukum yang berbeda dari Indonesia. Tuhan membutuhkan, saya butuh SIM. Saya masuk, saya bilang, saya butuh SIM. Saudara, dia bilang, mana SIM-nya, mana pasportnya, gak dilihat. Saudara, dia keluarin SIM berdasarkan komputer paspor saya. Sudah, langsung. Dalam waktu 10 menit saya terima SIM. Gak dilihat sama sekali. Karena kuasa Tuhan, semua wilayah hukum tunduk kepada Yesus Kristus Tuhan. Asal Tuhan membutuhkan. Bukan saya yang butuh ya, tapi Tuhan yang butuh. Saya berdoa, ayo. Saya ini sampai rindu semua saudara mengalami. Saya tidak mau saudara ini jadi orang yang cuma dengar tapi alami. Saudara butuh kerjaan,
Saudara perlu ngomong keras, saya butuh kerjaan. Karena saya mau gaji sekian, terbuka. Saudara butuh apa? Saudara butuh dana, butuh apa? Asal buat Tuhan loh ya. Bukan buat diri sendiri ya. Percayalah ini waktunya. Amin. Mari kita masuk saudara dalam penyembahan. Dan saya mau setiap saudara menerima semua kuasa. Semua kuasa. Ya, mari kita masuk sekali lagi dalam penyembahan.